semuanya. Baiklah, untuk pertemuan pertama kita akan mempelajari tentang komputer. Nah, semuanya udah tahu dong apa itu komputer. Nah, di sini ada beberapa pengertian komputer menurut beberapa ahli. Yang pertama itu Hamacher. Menurut Hamacher, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan dalam memorinya dan menghasilkan output berupa informasi. Nah, yang kedua menurut Blismer. Menurut beliau, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas sebagai berikut. Yang pertama, menerima input, memproses input sesuai dengan programnya, kemudian menyimpan perintah-perintah dan hasil dari pengolahannya, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Yang ketiga, menurut John J. Longkutoy, komputer adalah alat pengolah kata atau pemecah persoalan yang mampu menghasilkan informasinya dan diperlukan, tetapi penanganannya harus ditangani ahlinya. Nah, yang terakhir menurut Fuori. Menurutnya, komputer adalah suatu pemroses data yang dapat melakukan perhitungan besar secara tepat, termasuk perhitungan aritmatika dan operasi logika, tanpa campur tangan manusia. Jadi apa itu komputer? Nah, komputer kalau secara umum itu adalah alat yang digunakan untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Dalam arti luas, komputer ini merupakan pengolahan data numerik atau non-numerik. Nah, komputer ini diambil dari bahasa Latin yaitu computare, yang berarti menghitung, to compute atau to reckon. Nah, bagaimana sih proses kerja komputer? Nah, yang pertama itu ada input. Di input ini, komputer menerima perintah melalui perangkat input, misalnya nih, keyboard, mouse. Nah, terus setelah input, dia akan masuk ke step berikutnya, yaitu proses. Nah, di proses ini, komputer mengolah perintah yang diterima dari input. Nah, kemudian prosesor mengolah perintah-perintah tersebut. Nah, setelah diproses, dia akan lanjut ke output. Di output ini mengeluarkan hasil-hasil dari data-data yang sudah diolah dalam prosesor dalam bentuk informasi. Nah, contoh output ini misalnya monitor, speaker, atau printer. Nah, selanjutnya itu ada elemen-elemen sistem komputer. Nah, elemen sistem komputer ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada hardware. Nah, hardware ini adalah perangkat komputer yang terlihat secara fisik dan dapat dipegang. Nah, hardware ini biasa disebut dengan perangkat keras. Nah, selain itu, hardware ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu input, output, dan storage. Di input ini, seperti tadi yang sudah disampaikan, itu ada keyboard, mouse. Nah, sedangkan untuk output, monitor, printer. Dan untuk storage itu lebih ke penyimpanan, misalnya hard disk, flash disk, atau CD-ROM. Nah, elemen sistem komputer selanjutnya ada software. Nah, software ini adalah program yang berisi instruksi atau perintah untuk melakukan pengolahan data. Nah, software ini biasa disebut dengan perangkat lunak. Nah, software terdiri dari beberapa jenis, yaitu sistem operasi, program aplikasi, bahasa pemrograman, dan alat bantu. Nah, untuk sistem operasi ini, kalau di software itu lebih ke misalnya HP kalian Oppo atau Vivo, itu kan sistem operasinya lebih ke Android. Nah, sedangkan kalau iPhone itu iOS. Nah, terus kalau misalnya di program aplikasi itu kayak yang biasa kita gunakan itu ada Office, itu juga termasuk dalam program aplikasi, atau misalnya
Google Chrome itu juga termasuk program aplikasi juga. Nah, untuk bahasa pemrograman itu contohnya ada PHP, Java atau Python. Alat bantu untuk komputer biasanya itu lebih ke antivirus. Antivirus ini banyak sih tipe-tipenya, ada Avast, yang paling terkenal itu SmartDAV. Nah, elemen berikutnya itu ada brandware. Brandware itu adalah manusia yang mengoperasikan dan mengendalikan sistem komputer. Nah, komputer kayak mana canggih pun kalau misalnya tidak ada brandware, komputer itu tidak bisa berfungsi. Nah, brandware ini dibagikan menjadi 4 tingkatan. Yang pertama itu ada entry data. Entry data adalah pengguna komputer yang bertugas memasukkan data berulang-ulang, misalnya itu kasir atau ADM. Selanjutnya itu ada operator. Operator adalah pengguna komputer yang bertugas memasukkan data dan mengolahnya menjadi informasi, misalnya operator bagian akuntansi. Nah, selanjutnya yang ketiga ada programmer. Nah, programmer ini adalah pengguna komputer yang bertugas membuat program atau perangkat lunak aplikasi dengan bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrogramannya tadi kayak misalnya PHP, Java, atau Python, atau HTML. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada sistem analis. Sistem analis ini adalah pengguna komputer yang bertugas merancang suatu program atau bertindak sebagai konsultan pada rekayasa perangkat lunak, atau sering disebut misalnya konsultan web. Nah, jadi hardware itu tidak akan berfungsi tanpa adanya software. Begitu juga sebaliknya. Jadi keduanya itu tidak akan bermanfaat jika tidak ada brandware yang mengoperasikan dan mengendalikannya. Baiklah, untuk minggu ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.